Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullah. Silakan Ibu dan Astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يا Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muji', Ya Sami', Ya Bashir, Ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabannya semangat bener nih. Kayaknya habis makan lontong ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Pujiono, dan yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, dilanjutkan dengan pembacaan Barzanji yang akan dipimpin oleh Ustadz Handa, dilanjutkan dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tatang Mukhtar Fauzi, dan diakhiri dengan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Nazaruddin. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan mulai awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar. Ala hadinah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Pujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Ar-Rahman. Kepada Bapak Suparno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketawa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pertama-tama yang kami hormatin Ketua Majelis Taklim Ar-Rahim Bapak Ustadz Handa beserta jamaah, juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman Ibu saya beserta pengurus dan jamaah, juga yang mulia yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Tatang Mukhtar Fauzi yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, juga para guru-guru saya, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, ustazah, dan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu berikan untuk kegiatan pada malam hari ini, salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Pertama-tama syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat iman Islam, sehat serta panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, para sahabat dan para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang istiqomah untuk mengikuti apa yang telah diajarkan beliau, kita kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada malam hari ini sudah beberapa tahun karena pandemi kita tidak menyelenggarakan suatu kegiatan, tapi bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan yang sebenarnya harus kita pikirkan karena tempat. Jadi ternyata masjid ini tidak cukup kalau untuk acara kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagaimana kedepannya masjid ini harus diperluas, karena memang ada wacana pelebaran ke belakang. Jadi mudah-mudahan segala wacana tersebut dapat tercapai sehingga Masjid Ar-Rahmat dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan tempat yang memenuhi syarat. Ini mohon maaf kepada para jamaah karena kayaknya udah nggak memenuhi syarat. Kalau disuruh jaga jarak udah nggak memungkinkan. Ya mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah karena tempat yang sekali lagi tidak memenuhi syarat. Namun ini adalah satu kebanggaan kita bahwasanya di lingkungan kita ini ada suatu masjid. Dan perlu kami sampaikan juga satu kegiatan TPA Masjid Ar-Rahman sudah berjalan dari awal bulan ini Pak Ustadz ya. Kami himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai putra dan putri untuk menghidupkan kegiatan TPA di masjid, dipersilahkan. Di sini pembimbing yang bertanggung jawab adalah Bapak Ustadz Ahmad Qasim, dibantu dengan Bapak Ustadz Wujiono dan dibantu dengan Saudari Nabila putri daripada Bapak Ustadz Najarudin. Dan mungkin nanti kita lihat perkembangannya, apabila nanti diperlukan lagi mungkin kita bisa tambahkan lagi di di pembimbing atau pendidik di TPA ini. Namun mudah-mudahan dengan dimulainya kembali kegiatan pengajian anak-anak kita, karena anak-anak kita ini adalah masa depan kita. Kita sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa hanya berharap kepada anak-anak kita nanti. Jadi kita bersyukur bahwasanya bersyukur itu bukan hanya ucapan. Ketika kita mengucapkan suatu kata alhamdulillah, itu adalah satu syarat. Ibarat makanan, maka makanan itu tidak kemakan. Maka dengan aplikasi daripada apa yang kita ucapkan, kata alhamdulillah, maka nikmat Allah yang banyak sekali. Ketika nikmat Allah kita berbicara alhamdulillah bahwa kita diberikan kesehatan, maka kesehatan kita harus kita gunakan untuk suatu kebaikan. Kalau kita hanya contoh gini, kita mendapatkan suatu rezeki, kita alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan rezeki, tetapi rezeki itu hanya kita nikmatin sendiri, tidak ada manfaatnya untuk yang lain, maka itu belum sepenuhnya bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa baru sekedar ucapan. Bagaimana ketika kaki kita diberikan kesehatan, maka kita langkahkan kaki kita untuk suatu kebaikan, insya Allah akan mendapatkan suatu keberkahan. Banyak tentang tempat-tempat untuk suatu kebaikan, menyampaikan rasa syukur kita yang diberikan Allah. Contoh ketika kita mendapatkan suatu rezeki, bagaimana cara melampiaskan rezeki itu? Maka di tempat-tempat di situ ada anak yatim, ada masjid, ada fakir miskin dan sebagainya. Itu adalah bentuk aplikasi daripada rasa ucapan syukur yang kita ucapkan tadi. Jadi kita peringatan Maulid adalah lahirnya, hadirnya Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu yang kita
teladani adalah akhlaknya. Rasulullah tidak pernah berboya-boya. Allah selalu memperhatikan di mana yang ada kekurangannya. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan, kalau bisa kelebihan itu jangan sampai dilihat orang yang pada saat itu menderita. Kita tidak boleh, contoh kita memakai gelang yang banyak tetapi di sisi lain di situ ada yang menderita. Itu sebenarnya kalau ajaran Rasulullah itu tidak boleh. Maka kita sederhana tetapi untuk kebersamaan. Jadi salah satu berkumpulnya kita ini adalah satu kebersamaan. Kita contoh, kita membangun atau mengadakan acara seperti ini. Kalau diberatin satu orang itu merasa berat, tetapi berkat daripada kerjasama bapak-bapak dan ibu-ibu ini maka dapat terlaksana tanpa ada beban. Jadi satu pesan yang kita sampaikan bahwa masjid ini ada kegiatan-kegiatan, di salah satunya adalah kegiatan TPA yang sudah berjalan dari hari awal bulan yang dilaksanakan ba'da maghrib dari hari Senin sampai hari Jumat Pak ya. Hari Senin sampai Jumat sampai dengan selesai. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu terutama ya untuk yang mengelola kegiatan Jumat Berkah. Selama ini Masjid Ar-Rahman alhamdulillah sudah hampir 2 tahun kita menyelenggarakan sholat Jumat di masjid ini, dan juga alhamdulillah bahwasanya ibu-ibu mempunyai kontribusi yang besar bahwa setiap Jumat ini ada kegiatan Jumat Berkah. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan mendapatkan nilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menilai diri kita baik karena kebaikan itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk mempunyai kemauan. Kemampuan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa memberikan kemudahan segala urusan-urusan kita sehingga kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita di dalam menuju kebaikan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kata-kata yang tak tersusun dan kurang berkenan kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diiringi oleh hadroh yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Handa. Kepada Bapak Ustadz Handa dan tim hadroh kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa likulli natin salaha ila haratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabati wa tabi'in wal ulama wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Abdul Qadir Jalani khususan Jabal Arbil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi barik wal wasilah Ya Rabbi khusa fil fadilah alaihi wasallim Allah Ya
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي وانفي كل مؤذي يا ربي كاتم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه أولاه بسم الله الرحمن الرحيم أولاه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستديرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأسني بحمد موارده سائحة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف في التقدم والأولية المنتكل في الغرار الكريمة والجباه وأستمنه الله تعالى رضوانا يعوش العطرة الطاهرة النبوية ويا الصحابة والأتباع وموالاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من كسات المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادى
خادما من الناس بالسريف إكدا تحل المسامع بخلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله آثر اللهم قبره الكريم بأرب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Dilanjutkan dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tatang Mukhtar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Qala aidan innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Wa qala ulama bil barjangji atirillahumma qabrahul karim bi arbin wasalim. Wa qala aidan tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala aidan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada Habibana Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pengatur acara yaitu Bapak Ustadz Qasim. Juga yang terhormat kepada Ketua DKM Bapak Haji Suparno beserta para pengurus. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ar-Rahman yaitu Ibu Suhaya, juga Ketua Majelis Ta'lim sekaligus Bapak RW kita yaitu Bapak Ustadz Handa, dan juga yang saya hormati para asatidz yang hadir, Bapak Ustadz Najaruddin, Bapak Ustadz Mujiono, dan juga bapak-bapak ustadz yang membacakan maulid, dan juga yang saya hormati Bapak RT dan juga tokoh masyarakat dan para hujaj, ibu-ibu hajah, bapak-bapak haji, ibu-ibu ustazah yang hadir, dan juga jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat semua jamaah yang hadir, terutama anak-anak, ini adalah aset kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadikan anak-anak sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kita ini yang ngumpul, yang enggak ngumpul, yang di sini, yang di rumah, dijadikan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga remaja, putra atau putri banyak banget ini ya.
Alhamdulillah ini bukan kecil-kecilan ini mah, gede-gedean ini alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saya juga ini biasanya mengundang saya 4 bulan sebelumnya. Ini online doang, udah gitu nggak dijemput lagi. Nah, yalah. Mana nyasar dari Galunggung langsung jalan Sumatera, masuk ke Irian salah juga, masuk ke Lombok salah juga. Ya lupa nih, untung Sherlock kan ya. Cuma ada bau-bau kopi itu dah. Sini aja nih. Bagaimana Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat. Yang penting sehat Bu. Ibu-ibu sehat semua ya. Walaupun kita gelang punya 3 arang sekilo semuanya nggak apa-apa. Yang penting sehat ya. Ya. Madang cuman gurame doang sama rendang tiap hari nggak apa-apa. Yang penting sehat nomor 1. Ya. Bapak-bapak sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Ini walaupun diguyur hujan tetap kita hadir. Ini adalah betul-betul ibu-ibu semua ini cinta Rasulullah, cinta Maulid, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saking cintanya ini. Hujan gede banget tadi, banyak lagi. Maka kata orang tua kita, kalau hujan ikat kodok di tenda. Nggak bakalan turun. Ya. Bakalan turun tuh. Pokoknya kalau hujan gede kodok diikat di tenda tuh. Yakin nggak bakalan turun insyaallah. Ya. Ada juga orang dulu melemparin celana dalam katanya ke atas, nggak bakalan turun juga. Ya itu ya. Ya namanya juga orang tua ya. Jadi juga ibu-ibu alhamdulillah saya sengaja dandan begini biasa enggak nih supaya agak mahalan dikit gitu ya. Ya alhamdulillah. Kalau umroh lain, kalau umroh nih Bu, umroh nih. Kalau dari rumah dekat ke masjid bayarnya mahal. Ya. Di rumah nih ke masjid, travel tuh mahalnya sampai 20 juta, 25 juta itu. Kalau travel dari tempat nginep ke masjid dekat tuh. Gitu. Tapi kalau jauh di Maspalah di mana itu bisa murah. Maka travel ada yang mahal, ada yang murah. Bedanya dikit doang. Kalau tempat tidur ke masjid dekat mahal. Kalau tempat tidur ke masjid Nabawi atau Masjidil Haram jauh murah, itu doang. Maka suka nanya umroh, deket enggak tempat monoknya ke masjid? Nah saya ini alhamdulillah deket nih, pasti mahal ini Pak nih. Alhamdulillah. Tapi kalau Grab lain, ya. Kalau Grab lain ini semakin dekat semakin murah. Cuman panitia barusan bilang jangan lama-lama katanya. Nasi uduk takut nggak yang makan. Kalau urusan yang cepat mahal lagi baik dah, biarin dah. Nah, kalau ibu naik mobil ke Jawa, yang 4 jam sama yang 2 hari kan lain harganya ya. Nah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan daripada. Ya. Jangan dipikirin Bu, tenang aja Bu. Kita mau orang sini Bu ya. Ya. Ini mah supaya gaya aja ini mah ya. Kayak lagi. Biasa saya nggak begini nih, supaya aneh. Ini lihat anak-anak, 2 tahun nggak dikeluarin nih bocah ini. Sekarang dikeluarin, masya Allah macet banget ini. Boleh heboh. 2 tahun kan pandemi ya, nggak ada maulid nggak begini nih. Sekarang dikeluarin, masya Allah itu anak-anak. Kayaknya rombongannya pada girang semua ya. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah kita ini di samping sehat ibu ya. Di samping sehat juga ibu-ibu alhamdulillah ini kelihatannya manusia semua alhamdulillah. Ya manusia semua. Kenapa saya sebut manusia semua? Begitu dengar musik, palanya nggak diam semua. Sebab untuk membedakan mana kambing sama manusia, nggak dengerin musik aja. Kalau dengerin musik palanya begini-begini, berarti itu manusia. Kalau ada musik melejen baik, itu tanda tanya itu. Nah, maka tadi begitu dilihat saya, masya Allah, pada goyang semua, berarti ini manusia semua. Alhamdulillah. Maka ibu kalau dengerin musik itu, ya pala harus unggul-unggulan, biar nggak ngerti juga. Ya, mau palapa ke, ya. Mau soneta ke. Ya, mau SK ke, ya. Apalagi rebana nih, masya Allah. Sebab apa? Musik itu, biarin ceramah mukadimah kemana be ini ya. Musik itu adalah di samping untuk menandakan manusia juga obat jantung. Tuh. Jadi kalau kita mau jauh dari penyakit jantung harus banyak dengerin musik. Maka kalau penyanyi mah panjang-panjang umurnya. Alhamdulillah. Tapi kalau bengong aja, ya. Pelengap, pelongo, wah cepet itu.
Maka kita sekali lagi, alhamdulillah kita harus betul-betul menyukuri ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin juga kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam ini kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang undang Allah ini, bukan panitia ya. Kadang-kadang kita kalau yang undang Ibu Airin nojo, Masya Allah, yang undang hari Minggu, Rabu udah dangdan, bahkan udah ke Tanah Abang semua nih pada berbaju. Begitu diundang oleh Allah untuk hadir di bumi, di rumah Allah juga. Kita biasa-biasa aja, tapi mudah-mudahan ini rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Justru ini adalah Maulid yang besar, bukan yang kecil. Kenapa besar? Sebab ini acaranya diundang oleh Allah untuk memuliakan makhluk Allah yang paling mulia di bumi, di rumah Allah lagi, masjid. Lain pakai tenda, son-son gantung. Biarin kecil juga gantung beda. Ya, dia lagi. Tapi kadang-kadang perasaan lihat besar sekali, padahal justru inilah Maulid yang seperti ini. Apa artinya? Diundang oleh Allah di rumah Allah memperingati makhluk Allah yang sangat mulia. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab lain dinyatakan khairul maulid. Sehebat-hebat yang dilahirkan adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Rasulullah lahir tanpa darah. Kalau kita lain kan lahir 40 hari kita. Belum mau lahir ada bukaan 10, bukaan 1. Bukaan 2 gitu ya. Bukaan 3 kadang-kadang. Sampai 15 itu bukaan belum keluar-keluar. Coba kita ya Allah itu ya. Begitu udah bukaan beres, udah lahir diikuti oleh darah, disebut darah nih pas 40 hari nggak ngapa-ngapain, ya bapaknya pelengo aja, bapaknya itu. Ya. Apa beli Indomie, kan Indomie 40 biji ya, nah dihitung 1, nggak tahu anaknya ngambil 3 sehari. Begitu habis, wah udah 40 hari ini, gitu. Ya. Mau bongkar mesin, masih salah, anaknya salah itu. Jadi Rasulullah SAW itu khairul maulid, bahkan yang terbaik di dunia ini, tidak ada bandingannya. Yang pertama apa? Begitu lahir Rasulullah SAW tidak diawali dengan bukaan awal, bukaan 1, bukaan 2, nggak ada. Begitu udah keluar bayinya kering, Masya Allah. Begitu udah keluar kering, sudah dihitan, Masya Allah, Nabi Muhammad sudah dihitan. Masalah. Maka nggak ada sahabat yang diundang hitanan Rasulullah, nggak ada dalam semua kitab tuh. Kenapa? Rasul dihitan begitu lahir kondisi bersih kering sudah dihitan. Masya Allah. Kita kadang-kadang dihitan pakai bengkong, kadang-kadang pakai, kalau sekarang semakin maju nih, sekarang ada hitan itu pakai tabung. Jadi barang bocah dimasukin nih Bu. Begitu beberapa menit ditarik, udah beres itu. Kali Bapak menyobain silahkan. Ada. Kali gitu ya. Kalau nggak percaya adanya ada di ini. Di rumah sakit Bintaro ada. Ya. Kalau nggak percaya Bapak nih. Ya. Sekarang paling hebat sekali. Kalau dulu kan ke bengkong ya, nggak ada tempat impus dulu. Ya, nggak ada tempat istilahnya untuk mendiamkan. Suruh ngebak dulu tuh buat cahaya. Kalau zaman dulu udah ngebak kan kedinginan, udah kedingin kan barangnya ke dalam, nonghot kulitnya doang, itu dulu tuh coba, ya Allah ya. Tapi sekarang ada lagi, misalnya dihitan sekarang dengan dokter yang begitu beraneka ragam, tapi yang paling canggih adalah sekarang ini dihitan adalah sampai tidak terasa tiba-tiba sudah beres. Allah ya. Dan Rasulullah SAW itu begitu lahir anak-anak nih, Nabi Muhammad SAW lahir sudah dihitan. Maka kalau ada nabi, ada orang mengaku nabi, ada orang mengaku rasul, tanya udah hitan belum? Kalau lahir belum dihitan jangan ngaku nabi. Nah, tanya aja. Jadi kalau ada kan sekarang ini aneka ragam aliran banyak ini Bu ya. Ada orang ngaku nabi lah, ngaku rasul lah, gampang Ibu tanya aja.
abang ngaku nabi atau bapak ngaku nabi dan rasul, ketika lahir udah hitan belum? Nah, kalau misalnya lahir belum dihitan, jangan diaku itu nabi. Paham ya? Jadi rasul itu istimewa sekali. Bahkan hadirin ketika nyidamnya pun ibunya Rasulullah tidak merasakan. Masya Allah. Nggak kayak kita ya. Kadang-kadang 1 bulan enak, 2 bulan enak, 4 bulan mabuk. Dikasih makan, bau. Dikasih bakso, nggak doyan. Dikasih abuba, nggak enak juga. Abuba tahu Bu? Nah, stik Bu ya. Yang pakai oncom itu. Dikasih apa aja nggak mau itu. Giliran dikasih merahan 5 baru mau. Kali ada yang nyidam gak doyan, dikasih duit gak mau. Nah, Rasul SAW ibunya ketika nyidam tidak merasakan, bahkan ketika hamilnya kita malainkan, hamil Masya Allah ya, hamil 4 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan, Masya Allah, celentang gak enak, miring gak enak, tengkurup gak enak ya. Begitu lahir sakit lagi ya, lahir sakit. Kenapa sakit? Ya ibu-ibu lah lebih tahu. Ada yang disesar ya, Masya Allah. Kalau yang sakit, yang nggak sakit itu disesar 20 juta Bu. Nah, 20 juta nggak sakit tuh. Ya. Cuma bapaknya doang yang sakit, ampek bapaknya dia. Bapaknya doang. Nah kalau yang 7.000 ya, yang 7 juta, 6 juta itu agak kerasan dikit tuh. Tapi anehnya ibu-ibu walaupun udah sesar, lahir baik, lahir lagi ya Allah. Nggak kapok-kapok ya. Nah ketika Rasulullah SAW itu lahir, maka hadirin rahimakumullah sampai disusuinnya dengan wanita yang soleh, wanita yang solehah, Masya Allah. Jadi inilah keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika usia 8 tahun ditinggalkan oleh ayahnya, 12 tahun ditinggalkan oleh kakeknya, maka Rasulullah SAW menjadikan yatim piatu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang yatim, yang piatu, mudah-mudahan dijadikan suatu modal, aset, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Jadi alhamdulillah kita sehat semuanya. Bagaimana supaya kita sehat? Saya dua aja, nggak banyak-banyak nih. Rasul diutus adalah diantaranya inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasul diutus bukan menyempurnakan sholat, Rasul diutus bukan menyempurnakan puasa, Rasul diutus bukan menyempurnakan haji, tapi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa maksudnya? Walaupun sholatnya bagus, hajinya hebat, puasanya getol, akhlaknya orang baik, tetap tidak menjadikan umat. Jadi umat. Kenapa? Akhlak nomor 1. Ada orang ibadahnya hebat, ibadahnya bagus, nyalahin aja. Pernah sama saya tuh, sampai yang ditulis dia di buku, pernah saya tuh ada 300 kesalahan dalam sholat. Kata saya, 300 kesalahan dalam sholat gimana? Wong rukun sholat ada 17, syarat sholat ada 8, kok jadi 300? Masya Allah, ada yang begitu. Jadi di sini adalah kita sebagai umat Rasulullah bukan menonjolkan ibadah, bukan menonjolkan kekayaan, tapi menonjolkan apa? Akhlak. Apa itu akhlak? Karena dengan akhlak hidup akan nyaman, dengan akhlak akan damai, dengan akhlak akan tenang. Maka mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang berakhlak. Apa yang disebut akhlak? Definisi akhlak adalah itu sifat dan perilaku. Nah, definisi akhlak, kalau saya baca definisinya banyak, 2 aja ya, jangan lama-lama. Definisi akhlak itu adalah sifat dan perilaku. Sifatnya apa? Orang itu kadang-kadang murah hati, senyum, sering sedekah, lihat masjid ini rusak, pengennya sedekah tiap hari Jumat, ada nabung ya, nasi bungkus. Nah itu akhlak yang baik itu. Akhlak yang bagus. Kenapa? Karena dengan akhlak inilah, adapun misalnya yang makan siapa saja, yang penting kita berakhlak. Jadi ibu-ibu semua ya. Kenapa? Dengan akhlak itu, walaupun kita orang-orang biasa, dengan akhlak maka kita akan mulia. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah.
Bagaimana akhlak kepada Allah? Kita harus taat dan tunduk perintah Allah. Ya. Ada suara azan, buru-buru sholat. Jangan ini mah, Bu, udah azan, baru juga azan. Bu, udah qomat, baru juga qomat. Wah, Bu, udah pada pulang, baru udah pulang. Bu, wah, udah habis dohornya, biarin, besok juga masih ada dohor mah. Ya, begitu kan. Akhirnya nggak sholat. Jadi akhlak kepada Allah. Yang kedua, bagaimana akhlak kepada sesama manusia? Nih, tanamkan akhlak kita. Bagaimana kepada tetangga, terutama yang paling besar kita harus dikembangkan akhlak kita kepada tetangga kita. Kenapa? Karena tetangga segala-galanya. Walaupun kita punya saudara hebat, kalau jauh yang duluan mendengarkan suara anak kita nangis, yang mendengarkan teriakan kita adalah tetangga. Maka dengan maulid ini mudah-mudahan yang pertama perbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua perbaiki akhlak dengan tetangga. Amin ya rabbal alamin. Ada orang sampai gak keluar-luar, di rumah aja ya. Nah, tahu-tahu bau aja. Tahu-tahu bau aja. Nah, akhlak kita dan akhlak semua kepada makhluk Allah, ya, kepada anak kecil. Maka umat Rasulullah SAW itu kepada anak kecil sayang. Kenapa? Ini anak kecil ini kalau berdoa dikabul doanya. Kenapa? Karena belum punya dosa. Kalau kita banyak pak kita berdosa ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi udah berdosa banget kita mah kadang-kadang. Tapi anak-anak kecil, maka kalau Imam Ghazali paling seneng banget pada anak kecil itu. Maka alhamdulillah nih anak-anak sini ya. Nah, sekali lagi. Dan akhlak terbagi dua. Satu ada akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak yang dibenci oleh Subhanahu wa taala. Apa akhlak yang terpuji? Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang betul-betul sesuai dengan syariah agama, perintah Allah dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berangkat ngaji ini berakhlak ini ya. Kepada suami kita kadang-kadang kita udah jauh banget ya. Kita ngaku sebagai maulid hampir tiap tahun. Kita maulid itu pengen kita kan menteladani ya. Tapi kadang-kadang kita masih jauh. Apalagi ibadahnya, apalagi hajinya, apalagi puasanya, tidurnya saja kita belum kayak Nabi. Betul gak? Kalau Nabi mau tidur wudhu dulu. Begitu Rasul. Kalau bersedekah itu adalah sesuatu yang sedang dicintai. Kalau kita udah ledek banget, kita udah enek banget, baru dikasih orang. Kalau Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Jauh kita ini. Jadi kalau kita mau lihat pola Rasul itu dari mana kita ini, masih jauh banget kita ini. Ya. Atau kita misalnya kalau Rasul diomelin sama yang lain, malah dia berdoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah, mungkin kaum kami ini tidak tahu. Tapi kalau kita marah, ya Allah, ya Rabbi. Jadi sekali lagi, dan Rasul itu mulai senyum. Nah, kita senyum juga. Kalau kita kan lagi usia 17 tahun, senyum kita, Masya Allah, sampai semua simpati, ya. Sekampung aja, sampai sampai seneng banget. Coba kalau dibalik, kita senyum, usia kita 71 tahun, ya Allah ya Rabbana. Begitu senyum usia 71 tahun, cucunya pada lari, takut dimakan. Ya. Nah, jadi sedikit saja kita ini mengeteladani akhlak Rasulullah itu satu saja kita, banyak senyum aja kita. Tapi dengan catatan senyum yang bagus itu kalau ada orang ya. Kalau nggak ada orang saya nggak tanggung jawab. Ya. Senyum adalah yang betul-betul yang sunnah, senyum yang 8 detik. Kalau 1 jam senyum saya nggak tanggung jawab. Ya, sekali lagi. Kita ini masih jauh untuk menjadikan sekali? Meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Terus apa? Kita puasa kita udah nggak akur dengan Rasulullah. Sholat kita sama. Rasul itu sholat tiada waktu kecuali sholat sampai bengkak-bengkak. Kalau kita apa? Bengkak-bengkak nggak sholat diam baik kita mah. Ya Allah ya Rabbana. Kita sebaliknya dengan Nabi itu. Kalau Rasul itu ibadah tiada henti, berdosa tidak pernah. Kalau kita apa? Dosa terus-terusan, ibadah berhenti. Jadi kita kalau kita renungkan, maka dari hari dengan maulid ini mari kita renungkan. Apakah kita masih pantas dijadikan suatu umat
pantas kita meniru baginda Muhammad SAW, masih jauh sekali kita ini. Maka dari itu, bagaimana agar kita ini diaku umat, walaupun ibadah kita enggak akur, sholat kita enggak persis, rumah tangga kita enggak sama. Bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW? Kuncinya satu, banyak-banyaklah membaca sholawat. Ibu ya, ibu sambil ngitung duit, sholawat. Ya, gini-gini, sambil ngitung duit, sholawat. Kan enak banget kan, sambil lonjoran, ngitung duit. Ada merahan 80 biji aja kan enak banget kan. Nah, enak. Nadanya juga enak, nadanya juga. Ya, sekali lagi. Ya. Jadi baca sholawat yang banyak. Pokoknya apa sholawat. Bapak-bapak sama, bapak juga. Kalau ada orang Ambon ini datang ke rumah 4 bulan gak bayar motor, misalnya, baca sholawat aja, nggak bakalin pasti balik lagi. Ya. Pokoknya sholawat aja dah. Ya Bu ya, sholawat aja. Kenapa? Sholawat itu jangan main-main. Bisa sah sholatnya kalau dalam sholat itu ada baca sholawat. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca sholawat. Ya. Mau yang panjang silahkan. Bahkan ada sekarang ini kan zaman wabah sampai ada tenar sholawat apa? Coba bareng Bu. Allahumma sholli. Terus. Said. Terus. Hawa hijau terus. Ya. Nah, ibu nyanyi itu aja enak banget. Suaminya marah-marah, bacain aja itu. 4 balik aja. Ya Allah, suaminya marah-marah banget kan. Marah aja, baca itu aja. Ada lagi tibil kulub, ayo coba sekarang. Allah, ayo. Sholli. Tibil. Wadawa. Abdah. Abso. Iya, masya Allah itu. Terus, Ali, mas, betul itu. Boleh, ibu apa? Ada nggak giduin ya? Ibu sambil ngegaruk, baca selawat itu sembuh. Insya Allah sembuh. Tibil kulubi wadawaiha, menyembuhkan segala penyakit, Bu. Ya, penyakit bengek, penyakit apa aja pokoknya baca itu. Makanya sampai kenapa sholawat ini cakep banget, Bu. Ketika ada orang yang didolim ada selawatnya, dolimin bidolimin, banyak banget selawat itu. Jadi hukumullah sekali lagi kunci ini sekali lagi nih, kunci kita agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, agar diaku oleh Rasulullah SAW, karena kita meniru ibadahnya nggak bisa, meniru sholatnya nggak bisa, meniru rumah tangganya nggak bisa, maka tirulah dan bacalah sholawat kepada baginda Nabi SAW. Insya Allah walaupun kita jauh dengan sifat-sifat Nabi, tapi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri agar kita setidak-tidaknya ibadah kita, walaupun kita tidak sepenuhnya, mudah-mudahan kita meniru Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Ibu sahabat, kalau istri Rasulullah SAW, istri Rasulullah 10. Jadi kalau kita mau, ibu-ibu mau diaku umat Rasul, mau enggak dimadu 10. Jangan. Pengen kan jadi umat Nabi, istrinya itu 10. Ya. Nah, ya, namanya juga Nabi, kita bukan Nabi kan ya? Ah, iya benar. Nah, ya. Tapi semuanya itu enggak seperti dijejerin, enggak. Ya. Meninggal ini, nikah lagi. Ya. Putranya berapa? Putranya 7. Cucunya berapa? 2. Cucunya cuma 2. Kalau kita lain, bini 1. Ya.
cucu 10, lain kita mah. Ya. Kalau Nabi istrinya 10, cucunya 2. Kalau kita istrinya 1, cucunya masih sebaliknya juga sama Nabi kita. Masya Allah ya. Jadi mungkin inilah yang kita perlu bawa. Kita menyampaikan mungkin udah banyak banget kita maulid itu ya. Banyak banget kita menyampaikan maulid itu. Namun walaupun kita maulid cuman ya sama orang dekat ini ya. Sama orang dekat, sama orang biasa ini ya. Yang penting bisa diamalkan Bu ya. Bisa diamalkan. Setidak-tidaknya kita kalau bisa setiap habis sholat baca sholawat 100 kali. 5 waktu berarti 500. Sholawatnya mana saja. Kalau ibu lagi disakitin, dolimin berarti. Kalau disakitin, ya bidolimin ya. Ada saya banyak banget sholawat itu ya. Kalau ibu sakit, Allahumma sholli tibil kulbi wadawaiha. Ya. Kalau pengen bercahaya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salah mantap. Ada 800 sholawat itu ya. Masya Allah. Dan yang kedua, kita ibadah kita bukan kayak seperti Nabi, tapi menginginkan menjadi umat Nabi, maka banyak-banyak membaca sholawat dan banyak-banyak kita bersedekah. Dan yang kedua, agar kita diaku sebagai umat yang terbaik. Dalam hadis tadi, dalam keterangan tadi, wa ma arsalnaka ila rahmata lil alamin. Yang kedua, harapan kita adalah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya supaya kita ini mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah jauhi hal-hal yang maksiat. Jauhi makanan-makanan yang haram dan jauhi hal-hal yang tidak jelas. Insya Allah Allah akan berikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi kita kehidupan di dunia ini hanya 2 yang kita harapkan. Pertama apa? Pertama, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman 2, Bu. Kita ini harapan kita ini. Hanya 2 harapan kita ini. Ya kalau mudah-mudahan yang kedua-dua ini dapat. Insya Allah kalau kedua-duanya ini dapat, maka kita akan menjadikan orang sesuai dengan doa kita. Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba bareng. Robbana atina hasanah wa fil wa qina adzabannar. Jadi kita hanya 2 itu, ya. Kita belum niru kayak Nabi, jauh banget kita sama Nabi. Ya, kadang-kadang Nabi mah kalau lapar diganyal pakai batu. Ya, kalau lapar Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Kalau kita nyari-nyari tukang batu gitu. Ya Allah, ya Rabb, kita Nabi itu ya jauh banget. Ya, sekali lagi. Jadi hanya 2 harapan kita. Dengan maulid ini mudah-mudahan kita dapatkan. Yang pertama apa? Yang pertama kasih sayang, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap Bu ya? Insya Allah kalau seperti ini, insya Allah ibu akan sehat selamanya. Kalau ada yang 2 ini, insya Allah sehat. Karena penyakit ada 2 Bu. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin Bu. Bisa membedakannya Bu? Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit lahir, penyakit jasad nih, kita yang ngerasain, orang lain yang ngobatin, itu penyakit jasad namanya. Ibu bisul nih, ya, kita bisul aja yang enteng ya. Siapa yang ngerasain bisul Bu? Kita bisul nih, siapa yang ngerasain? Kita. Yang ngobatin siapa? Nah itu namanya penyakit jasad, penyakit lahir. Ada penyakit batin, apa penyakit batin? Orang lain yang ngerasain, kita yang ngobatin. Ya lagi nih. Nah, sekali lagi nih, kalau penyakit batin, penyakit dalam nih, orang lain yang ngerasain, kita yang ngobatin. Contoh sombong. Ibu ngerasain nggak sombong? Enggak. Yang ngerasain sombong siapa? Orang lain. Ibu pelit, di sini nggak ada, di Jerman yang pelit ibu. Ya. Ibu pelit misalnya, yang ngerasain pelit siapa? Orang lain. Yang ngobatin siapa? Kita. Kayak sombong ya. Kalau kita disombongin, apa yang disombongin Bu ya? Kita mau lebih bagus ayam bulunya pakai kemoceng, kulitnya digoreng, tainya buat pupuk, ya.
Coba kalau kita kali ada nenek-nenek buang air besar jadi pupuk, kali gitu ya. Atau kakek-kakek udah tua bulu jadi cabutin buat kemoceng kali, ada nggak? Kita apa yang dibanggain kita? Apa yang disombongin? Lebih baik ayam dengan manusia. Maka manusia ini bedanya itu unggulnya hanya dua. Pertama apa? Pertama adalah mendapat rahmat, kedua dapat syafaat. Kalau nggak ada itu sama saja, bahkan balhum adol, lebih jelek. Ya. Ibu kalau termasuk saya juga lebih baik ikan. Ikan mati, orang berebut. Dia. Kita ikan mati nih, bandeng mati, berebut. Apalagi kalau murah. Sekarang minyak Bu 43.000 Bu minyak. Itu bimoli Bu. Ya. Kalau yang biasa ada yang 30. Ada yang murah banget sekarang. Cuman minyaknya minyak curah, tidak jangan beli Bu ya. Jangan itu ya. Minyak sekarang tuh. Jadi kita sangat memperhatikan banget ya. Sekali lagi ya. Jadi halimakumullah, itu penyakit dalam itu. Contoh kita kalau mau sombong coba. Kalau ikan mati berebut, coba kalau kita mati. Kali jenderal mati digeletakin di jalan, berebut, ada nggak? Nggak ada. Apa kita sombongin? Enggak bakalan. Jadi manusia tuh ya Allah ya Rabbana. Apa? Misalnya begini, ada jenderal buang air besar misalnya. Kita punya pohon yang bagus buat pupuk, nggak bakalan bisa. Jadi alhamdulillah manusia itu apa kalau mau sombong apa yang disombongkan. Jadi pegawai negeri, jadi abri, jadi polisi, lama-lama pensiun. Betul gak? Pensiun. Orang pinter, orang hebat, lama-lama pikun. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, pikun kan ngeri banget. Ada orang yang pikun nih, pinter banget. Nah saking pikunnya itu, waktu belum pikun itu si bapaknya itu karena orang-orang hebat, dia kalau mau ke kantor nyium istrinya dulu. Asal berangkat cium pipinya, akan berangkat cium kayak kita gitu ya. Kita kan ya. Nah, zaman dulu gitu. Sekarang udah lupa aja ya. Nah begitu pulang, itu ibunya protes. Pak, biasanya kalau mau ngantor, mau kerja nyium pipi saya dulu, kok sekarang udah 2 minggu gak dicium-cium. Kata si bapak begini, ya saya kan nyium terus ini, kok berarti cium pipi siapa yang tinggal 2 minggu tuh? Tahu-taunya pipi orang lain diciumin, dikirain bininya kali. Ya Allah ya Rabbana. Itu gara-gara apa? Jadi harimukumullah, kalau kita mau sombong, apa yang kita sombongkan? Maka dari itu harimukumullah, jauhilah penyakit sombong. Orang sombong juga gede banget sama yang sombong. Paham ya? Apalagi sombong. Jadi dengan kesimpulan maulid ini saya nggak panjang-panjang karena nasi uduk udah takut keburu adem ya. Sekali lagi. Jadi yang pertama adalah dengan maulid ini tingkatkan akhlak kita. Tingkatkan akhlak kita. Yang kedua, banyak-banyaklah baca sholawat. Dan ketiga, jauhkan penyakit sombong. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat dan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Untuk doa yang lain saja, kebanyakan amplopnya nanti ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nazarudin. Namun sebelum doa dari saya selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik sikap maupun tutur kata, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita yaitu Pak Ustadz Datang yang berusaha memberi kesudiah pada kita, dan yang saya hormati Ketua Masjid Alim Ar-Rahim, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, dan yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan ibu-ibu yang juga yang saya hormati yang saya bukan nama saya namun tidak mengurangi rasa hormat dari saya. Marilah kita tutup
pengajian kita Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menyangkut di hati kita untuk beribadah seharian kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhat wa salam wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. زلل عنا وبلنا ودار أنزز وعده والبسر أدهم لنا. هذا جمال المصطفى وروح لهف لنا. اللهم صل على